Dalam potongan Rakyat Bersuara iNews TV, kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, menunjukkan diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Peggy dalam kasus Vina Eki. Ya, SP3 itu terbit di hari yang sama dengan keputusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Malam ini mungkin agak berbeda dengan beliau kalau nanti beliau ada statement. Contoh, ada 9 putusan yang dibacakan oleh Hakim Eman Sulaiman. Pada poin ke-5 dinyatakan, menyatakan tidak sah segala bentuk keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut dari termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon dan termohon. Ini hakim, dia paham hukum atau dia dukun? Kok putusan lebih lanjut? Putusan lebih lanjut itu artinya ada putusan yang akan keluar ke depannya dan dia tidak tahu faktanya seperti apa, kok dia bilang itu sepertinya mengikat untuk yang akan datang. Bertentangan dengan Perma, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, bab 2 tentang objek dan pemeriksaan pra-peradilan. Judul besarnya adalah larangan pengajuan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Itu dia isi dari Perma nomor 4 2016. Pada bab 2, objek dan pemeriksaan pra-peradilan, pasal 2 ayat 3. Putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti yang baru dan sah yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Nah, kalau Hakim Eman Sulaiman baca ini, dia nggak mungkin keluarkan poin 5 ini, Bung Aiman. Kok dia sepertinya sudah mengikat putusan berikutnya akan berlaku dari putusan dia ini. Ini hakim apa dukun? Ini hakim apa Tuhan? Oke. Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas. Ya, pemirsa, saya baru mendapatkan informasi baru eksklusif ini bahwa telah diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 atas nama Peggy Setiawan. Betul ya Bung Tony ya? Betul. Boleh saya lihat? Ya, ini kebetulan agak apa? Dan ini tidak apa-apa diumumkan kan? Agak oke, ditandatangani oleh Direktur eksklusif di Suara. Iya. Rakyat Bersuara. Oleh, boleh saya baca ya? Ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Surawan SIK, Komisaris Besar Polisi. Betul ya? Tanggal 8 Juli. Tanggal 8 Juli kemarin langsung keluar. Langsung. Tapi ini belum ada informasinya. Tapi baru kemudian disampaikan sekali ini pertama kali diinformasikan. Ya, SP3. Pak Rianto mungkin yang menjawab kenapa tidak diinformasikan ke publik. Jadi gini, Bung Aiman sebentar. Ya. Ya, jadi setelah adanya putusan pra-peradilan, kemudian Polda Jawa Barat kan melakukan konferensi pers bahwa akan mematuhi putusan pra-peradilan. Yang menjadi kewenangan penyidik dalam hal ini mematuhi adalah untuk memberhentikan penyidikan terkait penyidikan terhadap Peggy Setiawan dalam kasus Vina Eki. Nah, kemudian yang kedua membebaskan dari tahanan. Nah, kami agak lama waktu itu banyak yang menanyakan kenapa Peggy keluarnya lama, kenapa Peggy keluarnya. Kami dari pengadilan kemudian istirahat di base camp ya. Kemudian jalan ke pengadilan itu untuk ke Polda Jawa Barat untuk menjemput Peggy Setiawan. Ternyata jawaban dari penyidik akan melakukan gelar perkara. Gelar perkara untuk apa? Gelar perkara untuk menghentikan penyidikan. Itu. Jadi harus dilakukan gelar perkara dulu. Makanya dalam SP3 ini dasarnya juga ada yaitu gelar perkara pada tanggal 8 Juli 2024. Oh, hari yang sama. Dan hari sama dikeluarkan langsung SP3. Betul. Hasil gelar perkara itu kemudian diterbitkanlah SP3. Itu penghentian